Apa satu kata yang menggambarkan generasi sandwich? Susah. Tantangan, Pejuang kali ya. pastinya menyedihkan. Aku pun ada di fase awal ketika aku harus menerima keadaan aku nggak bisa kayak teman-teman aku yang gajinya tuh benar-benar bisa dinikmati untuk diri sendiri. Aku marah sama keluargaku, aku marah sama keputusan orang tuaku karena aku melihat kok mereka ini seakan-akan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan mereka tuh ke aku gitu. Kan aku tidak minta dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Mungkin di masa-masa remaja kali ya, masa dimana teman-teman seumuran kuliah, main gitu. Aku harus kerja di 2 tempat, terus aku gak suka kerjaannya, tapi aku butuh penghasilan, separuh dari masa remaja aku habis buat kerja, jadi aku ngerasa itu struggle-nya sih. Itu kan gak bisa terulang. Saat itu ya marah sih aku rasanya, tapi aku gak tahu harus marah sama siapa karena keadaannya emang demikian. Sebagai gantinya papa, berusaha banget untuk memastikan bahwa Mama dan Citra tidak kekurangan sesuatu apapun. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi paling enggak saya tidak akan tinggal diam ketika keluarga saya punya masalah. Kalau misalnya aku resign, cicilan KPR gimana? Lalu abis itu juga nggak bisa ngasih uang untuk bayar listrik, bayar makanan, dan sebagainya. Jadi aku ngerasa sendirinya karena ya memang aku tumpuannya gitu. Nggak ada pilihan lain untuk aku ya tetap berjuang. Bikin capek itu malah karena kita berusaha selalu kuat. Aku sempat sakit gitu kan ya. Terus masuk rumah sakit dan top of mind, jangan sampai mama tahu. Ngeliat mama kuat, aku harus bisa lebih kuat gitu. Jadi gak ada alasan buat patah arang. Pas aku lihat ke belakang, kok dari gajiku masih berapa sampai gajiku berapa, aku tuh nggak pernah kekurangan gitu. Sampai akhirnya aku ada di titik sadar bahwa sebenarnya memberi kepada orang tua tuh nggak bakal bikin miskin. Percaya sama diriku sendiri dan percaya sama Tuhan sebesar itu. Bahkan sebesar aku ngerasa sanggup kalau besok masih dikasih nafas, berarti aku akan sanggup jalanin hari itu. Dari dulu aku memang ingin banget punya rumah, punya space sendiri, a place that I can call, oh ini tuh punya aku dan aku punya hak mau digamanain juga tempatnya kayak gitu kan ya. Latar belakang hidup aku juga sih yang dulu-dulu aku suka pindah-pindah terus, bahkan setelah nikah juga aku pindah rumah terus gitu. Jadi aku tuh pingin punya kenangan di satu rumah aja. Aku pengen mama aku bangga dan dia bisa ngebanggain itu sebagai achievement dia juga sebagai seorang single mom. Dia bisa gedein anak yang akhirnya anak ini bisa sukses tanpa bantuan orang gitu. Lega sih. Punya rumah itu menyenangkan sekaligus menakutkan gitu. Terutama aku sering dengar dari tim aku yang ngambil KPR gitu ya, kayak ini beneran gak sih Bun gue bakal bisa bayarnya gitu ya. Nah makanya itu juga kenapa dulu aku memutuskan tidak membeli rumah sampai aku punya uang yang cukup untuk membeli cash. Halo Fani, ini Mama dan Papa ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian, perjuangan, dan pengorbanan Fani untuk Mama Papa dalam memberikan sebuah hadiah rumah yang luar biasa. Syukur mengucapkan terima kasih buat Fani. Untuk kedepannya Fani selalu dikelilingi orang-orang yang baik dalam karirnya, sehingga Fani diberkati, Fani selalu sehat, Fani selalu naik karirnya. Sedih banget sih, terharu. Bapak, sekarang aku punya rumah yang nyaman, yang gak perlu lagi kita tidur bareng-bareng, sempit-sempitan gitu. Gak perlu lagi biar sewa. Yang atapnya gak bocor. Bapak mungkin gak perlu kerja, karena udah kejam banget ya dunia mungkin sama Bapak. Alhamdulillah Pak atas ridho Allah, ridho Papa, Mah, Ayu bisa
pelan-pelan sampai di sini, punya rumah sendiri, bisa tinggal sama mama. Semoga papa bisa terus lihat, doain, dan ikut ngerasa senengnya dari sana. Hidup aku ya buat siapa lagi sih kalau nggak buat mama papa gitu. Karena ambisiku dan segala cita-cita aku ya pasti akan aku balikin lagi untuk gimana ya, untuk provide mama papa untuk hidup yang lebih baik lagi. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu di masa kecil atas pencapaian kamu saat ini?